Luz, Jadi, pernah gak sih kamu mikir, apa rencanamu kenapa ada selanjutnya? orang yang kelihatannya biasa aja, tapi selalu punya kendali dalam hubungan? Belum tahu. Pernah, dan anehnya mereka nggak pernah Lihat aja maksa, nanti. nggak pernah ngejar, tapi orang lain justru nempel. Nah, itu bukan kebetulan. Itu soal psikologi. Yang sering disalahpahami sebagai manipulasi. Lebih tepatnya, kendali persepsi. Dan salah satu pemikir yang paling dingin soal ini adalah Machiavelli. Yang sering dianggap jahat, padahal sebenarnya realistis. Di episode ini, kita nggak mau ngajarin cara mempermainkan perempuan. Tapi, kita mau bongkar pola psikologis yang sering dipakai orang-orang berkuasa dalam relasi, supaya kamu paham, bukan jadi korban. Karena yang paling berbahaya itu bukan manipulasi. Tapi, ketika kamu nggak sadar sedang dikendalikan. Kalau kamu pengen bahasan psikologi hubungan yang jujur, dewasa, dan nggak sok suci, Subscribe channel ini sekarang. bukan buat jadi jahat. Tapi, biar kamu nggak lagi polos di dunia yang keras. Oke, kita mulai. Trik Machiavelli untuk mengendalikan perempuan. Sebelum kamu salah paham, dengarkan satu kalimat ini pelan-pelan. Yang paling berbahaya dari manipulasi adalah ketika orang yang dimanipulasi tidak merasa sedang dimanipulasi. Dan disitulah Machiavelli bermain. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan ancaman, bukan dengan memaksa, tapi dengan kendali halus atas emosi, persepsi, dan rasa aman. Kalau kamu mengira mengendalikan berarti mendominasi secara kasar, kamu sudah tertinggal jauh. Karena dalam psikologi gelap, yang berkuasa bukan yang paling keras, melainkan yang paling tenang dan tak terbetak. Siapa Machiavelli sebenarnya? Niccolo Machiavelli bukan guru cinta. Dia juga bukan motivator hubungan. Dia adalah arsitek kekuasaan. Dan prinsipnya sederhana, tapi dingin. Manusia digerakkan bukan oleh logika, tapi oleh rasa takut, rasa aman, dan ilusi kendali. Perempuan, seperti manusia pada umumnya, tidak jatuh karena dipaksa. Mereka melekat karena emosinya terikat. Dan inilah celah yang sering dimanfaatkan. Prinsip utama Machiavelli yang banyak orang tak sadar. Machiavelli tidak mengajarkan buat dia cinta kamu. Dia mengajarkan buat dia merasa kamu penting bagi kestabilan emosinya. Cinta bisa memudar, tertarik bisa hilang, tapi ketergantungan emosional jauh lebih sulit dilepas. Dan semua trik di bawah ini bekerja di wilayah itu. Trik pertama, jangan pernah terlihat membutuhkan. Ini hukum pertama. Semakin kamu terlihat membutuhkan perempuan, semakin kamu menyerahkan kendali. Machiavelli menyebut ini sebagai kehilangan posisi tawar. Pria yang selalu tersedia, cepat dibaca, mudah ditebak, dan secara psikologis tidak menantang. Ketertarikan bukan tumbuh dari rasa kasihan, tapi dari rasa penasaran dan ketidakpastian. Trik kedua, kontrol akses emosi bukan waktu. Kesalahan besar pria adalah berpikir kalau aku sering hadir, dia akan nyaman. Nyaman iya, tertarik belum tentu. Machiavelli tidak mengontrol waktu, dia mengontrol akses emosi. Artinya, kamu bisa hadir, tapi tidak selalu terbuka. Kamu responsif, tapi tidak selalu menjelaskan. Perempuan akan mulai berpikir, kenapa ya dia nggak sepenuhnya kebuka ke aku? Dan saat itu terjadi, kendali mulai bergeser. Trik ketiga, biarkan dia berinvestasi lebih dulu. Ini gelap dan sangat efektif. Manusia menghargai apa yang mereka perjuangkan. Kalau kamu selalu memulai chat, selalu menjelaskan perasaan, selalu mengalah, maka dia tidak berinvestasi apa-apa. Machiavelli percaya siapa yang lebih banyak berkorban, dialah yang lebih terikat, bukan sebaliknya. Trik keempat, jangan selalu konsisten secara emosional. Perhatian yang stabil membuat orang nyaman. Perhatian yang terlalu stabil membuat orang bosan. Machiavelli menggunakan ketidakpastian terkontrol. Hangat, netral, dekat, sedikit jauh. Hadir, fokus ke dunia sendiri.
Bukan drama, bukan menghilang ekstrim, cukup perubahan kecil yang membuat emosi dia terus menyesuaikan diri dengan kamu. Trik kelima, jadilah sumber validasi tapi tidak gratis. Validasi adalah mata uang emosi. Perempuan ingin merasa dipahami, dihargai, dilihat. Tapi Machiavelli tidak memberi validasi gratis. Dia memberi tepat waktu. Saat dia ragu, kamu tenang. Saat dia kuat, kamu netral. Saat dia butuh, kamu hadir singkat tapi bermakna. Efeknya, validasi dari kamu terasa langka dan berharga. Trik keenam, jangan menyerang, jangan membela. Ini yang sering bikin pria gagal. Saat terjadi konflik, mereka membela diri, menjelaskan panjang, memohon dipahami. Machiavelli justru memilih diam strategis. Bukan karena kalah, tapi karena orang yang paling tenang di konflik sering memegang psikologis paling tinggi. Diam membuat lawan berpikir, pikiran menciptakan rasa tidak aman, dan rasa tidak aman membuka celah kendali. Trik ketujuh, buat dirimu sulit digantikan, bukan sulit didapat. Ini puncaknya. Banyak pria salah fokus ingin sulit didapat. Machiavelli ingin kamu sulit digantikan. Caranya, kamu punya dunia sendiri, kamu tidak bergantung, kamu tidak kehilangan arah saat dia pergi. Perempuan akan bertanya, kalau aku pergi, dia masih utuh? Dan saat jawabannya iya, itulah saat kamu paling berbahaya secara psikologis. Tapi dengarkan ini baik-baik. Machiavelli sendiri mengingatkan, siapa yang terlalu menikmati kendali akan kehilangan dirinya sendiri. Psikologi gelap adalah pisau, bisa melindungi, bisa melukai. Kalau kamu gunakan trik ini untuk menipu, mempermainkan, merusak emosi orang lain, ujungnya bukan kemenangan, tapi kehancuran hubungan dan seringkali kehancuran dirimu sendiri. Kalau kamu masih mendengarkan sampai sini, besar kemungkinan kamu bukan orang sembarangan. Simpan naskah ini, bukan untuk dipraktikkan mentah-mentah, tapi untuk dipahami. Dan kalau kamu punya teman yang selalu kalah dalam relasi karena terlalu emosional, bagikan ini ke dia. Bukan supaya dia jadi manipulatif, tapi supaya dia tidak lagi mudah dikendalikan. Subscribe channel ini kalau kamu ingin belajar psikologi, bukan untuk menjadi jahat, tapi untuk tidak lagi polos di dunia keras. Penutup. Mengendalikan orang lain selalu terlihat menggoda, tapi Machiavelli mengajarkan satu hal terakhir yang jarang dibahas. Kendali tertinggi bukan saat orang lain tergantung padamu, tapi saat kamu tidak tergantung pada siapapun. Saat itu, kamu tidak perlu memohon, tidak perlu mengejar, tidak perlu memanipulasi, karena keberadaanmu sendiri sudah cukup kuat. Dan ironisnya, di titik itulah orang-orang justru paling sulit melepaskanmu. Simpan naskah ini bukan untuk dipraktikkan mentah-mentah, tapi untuk dipahami. Dan kalau kamu punya teman yang selalu kalah dalam relasi karena terlalu emosional, bagikan ini ke dia. Bukan supaya dia jadi manipulatif, tapi supaya dia tidak lagi mudah dikendalikan. Subscribe channel ini kalau kamu ingin belajar psikologi, bukan untuk menjadi jahat, tapi untuk tidak lagi poros di dunia keras.